Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngotot jadi ketum Demokrat, Muldoko sudah berani lawan Jokowi. Bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur menambah duka bangsa kita. Siklon tropis Seroja yang menerjang NTT telah menimbulkan bencana banjir bandang hingga tanah longsor. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 8.424 warga telah mengungsi akibat bencana ini. Total korban meninggal dunia pun ada 128 orang dan korban hilang mencapai 72 orang. Seperti yang sudah-sudah, bencana menggerakkan sejumlah anak bangsa bersimpati, mengucapkan duka, ikut berdonasi, atau langsung bergerak membantu masyarakat yang terimbas bencana. Tak terkecuali dengan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Muldoko juga ikut menyampaikan duka citanya atas musibah yang menimpa warga NTT dan meminta segenap masyarakat bahu-membahu bersama dengan pemerintah meringankan penderitaan warga yang terimbas. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Muldoko. Sudah betul. Sebagai pejabat pemerintah, dia menyampaikan duka cita dan meminta segenap anak bangsa gotong royong membantu warga NTT. Namun yang menarik adalah ia menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saya Dr. Muldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh tanah air menyampaikan duka cita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam, kata Muldoko pada hari Selasa kemarin. Padahal sudah jelas pemerintah lewat Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menkumham Yasona Lawli mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang telah dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian, pemerintah mengatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Begitu kata Yasona pada akhir Maret yang lalu. Aneh bin ajaib. Meski pemerintah sudah menolak, Muldoko tetap saja ngotot, menganggap dirinya sebagai ketum Demokrat. Padahal notabene-nya, Muldoko adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri, bahkan jabatannya dekat sekali dengan Presiden Joko Widodo. Atas apa yang dilakukan Muldoko ini sudah jelas, perbuatannya tidak sejalan dengan pemerintah. Sebagai orang yang masuk bagian dalam pemerintahan, sudah sepatutnya Muldoko ini tunduk dengan segala keputusan dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah putusan yang diambil oleh Kemenkumham. Bila tidak mau sejalan, seharusnya Muldoko keluar dari lingkaran kekuasaan. Jangan mencontohkan hal yang aneh-aneh, tidak elok, terang-terangan melawan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Jangan sampai nanti muncul friksi di dalam internal pemerintah karena kelakuan Muldoko yang melawan putusan Kemenkumham. Atau jangan-jangan demi ambisi sebagai ketum Demokrat, Muldoko berani melawan Presiden Joko Widodo yang notabene-nya adalah kepala pemerintahan. Meski tidak langsung, bisa saja apa yang dilakukan Muldoko ini menyiratkan hal tersebut. Ucapan turut berduka yang disampaikan oleh KSP Muldoko untuk musibah banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat beberapa hari terakhir menuai kecaman. Salah satunya adalah aktivis perempuan tahun 1998, Melda Pandiangan, yang mengecam Muldoko karena mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Kecaman disampaikan lantaran pemerintah secara resmi telah menolak hasil KLB yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Demokrat. KLB inilah yang kemudian menobatkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mestinya Muldoko ini malu karena masih mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal ini sadar diri dan melakukan taubat massal, ujarnya kepada wartawan pada hari Kamis 8 April. Melda juga mengaku meminta untuk Muldoko berhenti berpura-pura lupa jika dirinya masih menjabat sebagai kepala KSP. Sebab pernyataan Muldoko mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana, mendorong difungsikannya penampungan sementara dan bahkan ingin mengajak kerjasama pemerintah terdengar menjadi lucu.
Pernyataan tersebut seakan-akan Muldoko sudah menjadi outsider pemerintah. Tapi faktanya adalah anak buah presiden yang seharusnya melayani presiden. Sebagai kepala KSP, Muldoko seharusnya bisa datang langsung ke lokasi bencana dan mendata sejumlah korban serta kerusakan. Kemudian data yang didapat dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagaimana anak buah melayani atasan. Bukan malah gaya-gayaan dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mengajak kerjasama dengan pemerintah. Milda pun juga menduga Muldoko sudah tidak mau menjadi anak buah Presiden Joko Widodo. Klaim sebagai ketum Demokrat serta pujian pada pemerintah yang disampaikan, kata Milda, bisa dianggap sebagai gelagat ingin disejajarkan dengan Jokowi. Sadarlah Mol, level Anda sebagai anak buah Presiden, jangan sekali-kali mensejajarkan diri dengan Presiden. Apalagi dengan mengklaim sebagai ketua umum partai milik orang. Begitu tutupnya. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 8.424 warga telah mengungsi akibat bencana ini. Total korban meninggal dunia pun ada 128 orang dan korban hilang mencapai 72 orang. Seperti yang sudah-sudah, bencana menggerakkan sejumlah anak bangsa bersimpati, mengucapkan duka, ikut berdonasi, atau langsung bergerak membantu masyarakat yang terimbas bencana. Tak terkecuali dengan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Muldoko juga ikut menyampaikan duka citanya atas musibah yang menimpa warga NTT dan meminta segenap masyarakat bahu-membahu bersama dengan pemerintah meringankan penderitaan warga yang terimbas. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Muldoko. Sudah betul. Sebagai pejabat pemerintah, dia menyampaikan duka cita dan meminta segenap anak bangsa gotong royong membantu warga NTT. Namun yang menarik adalah ia menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saya Dr. Muldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat, di seluruh tanah air menyampaikan duka cita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam, kata Muldoko pada hari Selasa kemarin. Ucapan turut berduka yang disampaikan oleh KSP Muldoko untuk musibah banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat beberapa hari terakhir menuai kecaman. Salah satunya adalah aktivis perempuan tahun 1998, Milda Pandiangan, yang mengecam Muldoko karena mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Kecaman disampaikan lantaran pemerintah secara resmi telah menolak hasil KLB yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Demokrat. KLB inilah yang kemudian menobatkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mestinya Muldoko ini malu karena masih mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal ini sadar diri dan melakukan taubat massal.